أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangannya lah hidup dan mati kita, dan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas keduniaan kita, yang tadinya kita sibuk di ladang kita, sibuk di perkantoran kita, sibuk di pasar lagi perjualan, sibuk mencari nafkah, tetapi dengan kadar iman yang Allah titipkan dalam hati kita, mampu menggerakkan hati kita untuk menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Sayyidul Ayyam ini, penghulunya para hari, yakni Yaumul Jum'ah, hari Jumat yang senantiasa Allah Subhanahu muliakan di antara hari-hari yang lainnya. Kita mampu untuk bergerak datang di tempat ini untuk melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Semoga aktivitas solat Jumat kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita kembali dari Jumat ini, kembalilah kita bertebaran di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari penghidupan dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berkah ini, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlebih dahulu khatib berwasiat kepada hadirin jemaah sekalian, wabil khusus pribadi khatib sendiri, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menjalankan segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jauh-jauh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, pembahasan kita pada Jumat ini adalah pahala bagi orang yang sabar dan takwa. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang sabar dan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalawat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika hum uqabad dar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan solat, wa aqamus shalawat, mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqabad dar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat kesudahan yang baik itu Allah kembali gambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-nya. Jannatu adni yadkhuluna alaihim, jannatu adni yadkhuluna alaiha wa man salaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Tempat kesudahan yang baik itu Allah sediakan untuk mereka surga Aden, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang dijalani ketika hidupnya di dunia, sehingga yang mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, bahkan anak cucu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu penghormatan yang mulia lewat para makhluk-makhluk yang mulia pula, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala masuk dari segala penjuru pintu-pintu surga, kemudian dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan kepada orang-orang yang bersabar dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat-malaikatnya mengucapkan salam penghormatan kepada mereka, yakni keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, sehingga orang-orang yang senantiasa bersabar mendapatkan salam yang mulia dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat tersebut,
fa ni'ma uqabad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Subhanallah. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat yang mulia untuk orang-orang yang bersabar, agar sekiranya kesabaran ini kita jadikan sebagai barometer untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih besar, yakni lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Ketika kita beramal kebaikan, ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan segala apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dilandaskan dengan kesabaran, maka Allah tidak menggolongkan kita termasuk di dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa dengan kesabaranmu, bahwa dengan amal kebajikanmu, dengan iman yang ada di dalam dirimu, akan tetapi tidak dilandasi dengan kesabaran, maka nikmat yang besar itu Allah tidak akan berikan kepadamu. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, alladzina amanu wa 'amilus shalihat والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 58 sampai 59, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yakni yang bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan itu semua tidak terlepas dari landasan kesabaran. Jadi semua yang kita lakukan di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar untuk menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita tidak akan digolongkan di dalam golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kesabaran. Oleh karena itu, kesabaran ini mencakup segala hal. Kita beriman, kita menjalankan ibadah puasa, kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah, kita menjalankan ibadah-ibadah solat, bahkan wajib ataupun sunnah, tetapi tidak dilandaskan dengan kesabaran untuk melaksanakannya, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada kita. Karena Allah janji, Allah ingatkan kepada kita, hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat keberuntungan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala yang besar pula kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang salat Jumat sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Allah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Kembali Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi informasi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lewat kalam Allah, agar supaya apa yang kita lakukan yang pertama berlandaskan kesabaran. Hatta ketakwaan itu sekalipun, ketika ketakwaan tidak dilandaskan dengan kesabaran, maka yang kita inginkan tidak akan tercapai. Akan tetapi jikalau kita beriman dan bertakwa dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimaksudkan dengan sabar ini adalah menahan apapun dalam bentuk yang Allah berikan, tetap kita menahan, yakni bersabar untuk menghadapinya, maka kenikmatan terbesar itu Allah akan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi diri khatib yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.